Apa sih dawet sambal? Itu. Sejarah dawet sambal sendiri itu berawal dari mana, Mas? Ya, kalau untuk dawet sambal itu sebenarnya itu makanan khas, makanan tradisional dari desa Jatimulyo, Kulon Progo. Nah, kalau untuk awal mulanya, kenapa kok bisa tercetus yang namanya dawet sambal itu ya menurut cerita ya Mas, karena itu memang makanan sudah dari warisan nenek moyang gitu, jadi mungkin untuk asal mulanya juga sudah lama ya. Kalau awalnya itu memang ada beberapa warga masyarakat yang jual dawet biasa, dawet banyu gitu lah. Jadi kalau dawet banyu itu dawet campur air sama juruh itu ya pemanis. Ya, pemanis badan dari gula. Nah, terus kalau orang sini itu dulu memang misalkan ada kesenian ataupun di pasar ataupun acara besar ya di sana kan ada yang jualan itu. Ya. Nah, ada cerita yang saya dengar ya waktu ini dulu awalnya buat sabun ya bisa juga aku juga ada beberapa temennya waktu itu yang bilang dawet, aku makanya juga jualan pecel gitu. Kalau di Jatimulyo itu di Kiskendo, jadi ada satu objek wisata di tempat kami itu di Kiskendo, dan di situ dulu pusat untuk pertunjukan atau pementasan kesenian. Nah, di situ kok kebetulan itu ada orang yang pengen makan dawet, tapi nggak pakai rias air, tapi malah pengen kasih sambal pecel. Kalau Pengen rasanya sambal itu beda gitu. Terus ternyata setelah di KC sama Mbak Afium itu kok rasanya itu nyambung. Soalnya kalau untuk sambal pecelnya sendiri itu karena dulu menggunakan bahan lokal ya, sebenarnya sampai sekarang juga masih menggunakan bahan lokal, itu kan sambalnya dari kelapa, sedangkan pemanisnya juga dari nura kelapa, jadi nyambung gitu rasanya. Kalau untuk cendolnya itu dulu awal mulanya itu dari tepung ganyang Mas. Ganyang itu ya sejenis umbi tapi berserat tinggi ya. Terus malah dari sekian banyak umbi itu ganyang itu yang memiliki serat tinggi, dan dulu itu banyak di Jatimulyo ditanam, dan itu tanaman mudah sekali untuk hidup. Nah, ini bisa dibilang hampir punah gitu. Nah, awalnya memang dari tepung ganyang, tapi sekarang ada substitusi lain, itu ya dari tepung aren atau sagu itu untuk membuatnya. Dan untuk bahan yang lain selain dari cendolnya ya ada dari sambalnya, dari kelapa Mas. Kalau kelapa ya kita ngambil dari sekitar rumah aja. Kita kesini juga karena ada tempat kelapa yang banyak orang beres kelapa itu ya kita ambil untuk sebagai niranya. Nah, kalau untuk yang bawang goreng atau tahu biasanya kita ya ngambil di pasar. Tapi dari tepung atau padi itu ya mudah sih Mas, asalkan tempat kering nggak lembab itu biasanya kalau tepung itu bisa bertahan sampai 6 sampai 8 bulan, jadi bisa dibilang awet. Kalau untuk pemasaran kita ya ada sih melalui media sosial, tapi itu ya juga baru awal-awal ya, jadi memang belum berkeluar secara aktif. Tapi yang biasanya kita ikuti itu lebih ke misalkan ada acara pameran atau misalkan ada pasar kuliner kayak gitu. Karena kalau untuk dawet sambal sendiri kan apa ya, selain itu juga UKM, tapi itu kan juga sebuah ya tadi makanan warisan budaya tadi. Jadi biasanya kita malah lebih seringnya ke ya kayak misalkan pameran gitu. Terus kalian kita jualan tapi sambil kita
pemasaran gitu, dan orang yang beli itu rata-rata orang yang penasaran ya, jadi kita memanfaatkan penasaran itu untuk pemasaran. Jadi apa sih ini dawet sambal, dawet kok ada sambelnya kayak gitu, orang kan penasaran. Jadi nah, mulai dari situ harus kita ya coba kalau pengen tahu rasanya kayak gitu. Akhirnya mereka ya karena penasaran ya itu beli. Jadi ya memanfaatkan dari penasaran orang untuk dijadikan pemasaran kayak gitu. Jadi strategi pemasaran kita itu melalui desa wisata, Mas. Jadi dawet sambal itu kita masukkan sebagai paket wisata. Setiap orang yang berkunjung ke Jatimulyo pasti kita tawarin menu ini, mau nyoba nggak paket edukasi dawet sambal gitu. Jadi kita bawa wisatawan untuk masak, mulai dari ya buat cendol, buat topping atau sambalnya sampai mereka makan. Jadi kita ajak wisatawan untuk buat dawet sambal gitu, kita ajak wisata seperti itu. Kalau kendala yang dihadapi ketika kita buat sih nggak ada, tapi ketika pemasaran ada. Ya ketika apa ya, ada kegiatan event itu kadang ya memang kita ikuti, tapi kadang berbarengan dengan acara itu mbak yang menjadi kendala. Kemudian ya tadi di awal sudah saya sampaikan kalau terkait dengan bahan baku itu yang dulunya ganyong sekarang ya bisa dibilang hampir punah ya, karena itu tidak ada lagi orang yang proses tepung itu. Tapi kami itu sekarang lagi mencoba untuk membudidayakan ganyong supaya ya nanti misalkan bahan baku itu terpenuhi kan gitu, tidak ambil dari pasar ataupun tempat lain itu. Terus sebenarnya kalau saya pribadi terkait dengan dawet sambal itu ya karena kebetulan saya juga aktif di desa wisata, jadi kadang membagi waktu untuk nantinya fokus ke dawet sambal itu yang agak terkendala, agak kesusahan di situ. Tapi ya itu tadi, untuk solusi supaya bisa jalan bareng, dawet sambal masukin sebagai paket desa wisata. Jadi nanti di desa wisata juga ada kegiatan, dawet sambalnya juga jalan seperti itu. Itu kendalanya dawet sambal. Dan apa ya kira-kira yang lain, mungkin alat sih. Kalau alat kita memang masih manual ya, karena saya juga pengen mengangkat kalau itu adalah makanan tradisional, jadi gimana caranya pun tetap masih tradisional gitu. Walaupun kadang kalau ada orderan banyak itu ya tetap menguras tenaga itu ya. Misalkan mungkin ada inovasi alat gitu yang nantinya bisa digunakan apabila ada orderan yang besar, itu ya mungkin bisa memudahkan saya juga untuk produksi untuk pembuatan dawet sambal. Tapi selama ini kita masih yang manual gitu, di alatnya ya buat sendiri.